Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di desa yang mayoritas merupakan daerah rawa ini, saat ini tengah dalam berupaya untuk peningkatan di bidang kerajinan masyarakat. Ya, ini adalah salah satu kegiatan dari pengrajin yang berasal dari kelompok usaha bersama kerajinan Purun Berkat Ilahi di Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proses pembuatannya berapa lama, Mbak, kalau untuk satu pieces itu, Mbak? Kalau satu pieces ini kalau sudah terbiasa mungkin 1 sampai 1,5 jam saja. Dengan bahan baku yang sudah tersedia gitu ya, Mbak ya? Bahan baku yang sudah ditumbuk. Dalam satu hari bisa membuat berapa bahasanya? Kalau dalam satu hari ada yang bisa membuat 6, ada yang bisa membuat 5, tergantung kapasitasnya masing-masing yang mengerjakan. Untuk pengerjaan bahan-bahan yang lain, Mbak, barang-barang yang lain seperti apa? Berapa lama? Tergantung bahannya. Kalau untuk tas seperti ini melalui 2 proses dulu, dibuat anyamannya dulu, baru ditambahkan kain dan turun dalam. Kalau untuk pengerjaannya ini terkadang kami dilakukan oleh 2 orang. 2 orang itu misalnya ada yang mengerjakan ayamannya dan ada yang membuat tali serta puringnya. Ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memang terkenal memiliki banyak sekali pengrajin karena untuk bahan baku sendiri seperti eceng gondok ataupun purun sendiri memang tersedia di kabupaten ini. Namun berbeda dari desa-desa yang lain, untuk Desa Pulantani untuk bahan baku sendiri mereka memang berasal dari desa mereka sendiri, yaitu dari Desa Pulantani sendiri. 50. Itu biasanya pengerjaannya seperti apa? Teknisnya di rumah masing-masing atau gimana? Ya, di rumah masing-masing. Misal ada pembagian 2000, terus kami hitung anggotanya misalnya ada 50, jadi kami langsung bagi. Misalnya 35 satu orang, kami tanyakan kesanggupannya apakah sanggup 35, tapi kalau tidak sanggup ya kami berikan kepada teman-teman yang sanggup yang lainnya. Ini kan yang terakhir ada pemesanan kalau misalnya sampai 2000 pieces gitu, itu biasanya diselesaikan dalam waktu berapa lama? Dalam setengah bulan bisa, cuma penyebarannya sebulan kadang. Penyebarannya kami punya jaringan ke desa-desa luar. Karena kayak Pulantani ini, Kubi Berkat Ilahi ini kayak sebagai sudah jadi senternya lah. Jadi di desa-desa tetangga seberang kami bina lah sedikit-sedikit. Untuk bahan bakunya dari mana ini, Pak? Seperti apa? Asli dari kampung ini. Purun ya, Pak ya. Kalau dari fasilitator desa, Pak, sebelumnya ini kan para pengrajin ini bergerak secara individu ya, Pak ya. Lalu bagaimana langsung menjadi sebuah kelompok itu seperti apa, Pak? Iya, jadi saya lihat bahwa kendala yang mereka hadapi selama ini bahwa mereka berjalan sendiri-sendiri. Mereka membuat tikar, membuat bakul, kemudian menjualnya kepada pengepul dengan harga yang ditentukan oleh pengepul. Dengan harga pokok produksi mereka yang juga sudah cukup tinggi dengan nilai jual yang rendah, akhirnya mereka tidak mendapatkan untung apapun sebenarnya dengan proses yang lama 4 sampai 5 hari sampai terjadinya sebuah produk. Sehingga dari situ saya melihat bahwa ini harus diberdayakan nih, mereka harusnya berkelompok, bersatu. Sehingga saya dorong para pemuda-pemuda, para pengrajin agar mau bergabung, berkumpul untuk membentuk sebuah kelompok kerajinan. Nah, untuk mendukung itu juga saya menghubungi dan berkoordinasi secara intens dengan pihak pemerintah desa agar mau menganggarkan di dalam anggaran dana desanya. Alhamdulillah disambut baik, sehingga terbentuklah kelompok yang namanya kelompok usaha bersama kerajinan Purun Berkat Ilahi. Nah, kelompok ini berproses tidak hanya 1 kali, tapi pelatihannya berkali-kali dari berbagai macam. Pak, pembinaan seperti apa, Pak, yang dilakukan kepada pengrajin yang ada di Desa Pulantani sendiri, Pak? Kalau pembinaan dari pemerintahan desa yang kemarin itu ada berbagai macam pelatihan seperti pelatihan anyaman purun dan ada juga jenis kegiatan lainnya. Dan kami sebagai pemerintahan desa sangat mendukung sekali
atas kegiatan ini, baik dari aparat desa, seluruh anggota BPD, seluruh ketua RT, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Pasdes Pak Iwan Gunawan yang telah membina desa kami, yaitu bagi Anyaman Purun, baik itu saran ataupun arahannya dari beliau. Apakah masih ada kendala gitu Pak untuk mengembangkan dari kerajinan di Desa Pulantani sendiri Pak? Kalau kendala mungkin memang ada, tapi tidak begitu banyak. Yaitu kendalanya untuk mendapatkan hasil kerajinan anyaman purun, yaitu jarak lokasi. Jarak lokasinya cukup jauh, yang sekitar 2-3 kilo ke hutan untuk mengambilnya. Karena jarak yang untuk mengambilnya itu memerlukan perahu untuk mengambilnya. Ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memang terkenal memiliki banyak sekali pengrajin karena untuk bahan baku sendiri seperti eceng gondok ataupun purun sendiri memang tersedia di kabupaten ini. Namun berbeda dari desa-desa yang lain, untuk Desa Pulantani untuk bahan baku sendiri mereka memang berasal dari desa mereka sendiri, yaitu dari Desa Pulantani sendiri.